Oke, action. Baik, rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara mengembangkan WordPress untuk menjadi sebuah website yang mendukung program Learning Management System dari pengembangan CMS sehingga kita namakan sebagai Learning Content Management System. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam Google. Nah, kita bisa pilih langsung ke WordPress, kita klik WordPress atau kita ketikkan saja WordPress begitu ya. Lalu nanti setelah kita masuk ke dalam WordPress ini, ke dalam pencarian ini, kita pilih yang bagian ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti kita bisa masuk ke dalam WordPress-nya, dalam arti kita bisa klik untuk login atau mulai. Kalau mulai biasanya dia adalah memulai dari awal. Kalau bahasa lebih mudahnya adalah sign up. Nah, tapi kalau masih sudah punya akun, kita bisa pilih login. Kalau mulai, dia akan seperti ini tampilannya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, dia akan dinilai untuk alamat email, nama pengguna, kata sandi. Nah, tapi untuk memudahkan kita bisa pakai lanjutkan dengan Google. Nah, nanti klik kita itu langkah 1, setelah itu kita pilih, setelah itu kalau sudah, nanti dia akan langkah 2, langkah 3. Tapi karena berhubung di sini saya sudah memiliki akun, kita bisa pilih login. Nah, kita bisa pilih alamat email kita. Misalnya, saya sudah mempunyai akun ya di sini. Atau Anda juga bisa pakai juga karena itu sudah lanjutkan dari Google, langsung pilih yang ini ya. Nah, dia sudah bilang sudah masuk, kita diminta untuk verifikasi di email. Nah, kita pilih cari email kita dengan cara pilih di sini ya. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat. Nah, ada ini semacam login baru. Nah, kalau sudah kita pilih yang ini ya, login ke WordPress. Nah, nanti kita ada dimasukkan lanjut sama datang kembali, kita lanjutkan ke WordPress. Kalau sudah, dia akan masuk dengan seperti ini. Nah, karena saya sudah membuat sebuah akun bahwa website sebelumnya, maka saya akan ingin coba untuk membuat situs baru. Nah, nanti kalau ada masih belum sama sekali, nanti dia akan otomatis akan masuk ke sini. Nah, misalnya saya ingin membuat semacam akun belajar pembelajaran, misalnya seperti itu. Kita tunggu. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Kita pilih saja yang gratis, teman-teman. Kalau misalnya ingin membayar juga nggak apa-apa. Nanti ada berapa biayanya dan sebagainya begitu ya. Tapi kalau ingin gratis kita pilih yang ini aja. Walaupun mungkin agak secara domain kurang begitu menarik ya. Kita pilih. Nah, kita pilih mulai dengan situs gratis. Kita tunggu beberapa saat. Nah, selesai, kita sudah masuk ke dalam WordPress-nya. Nah, di sini kita bisa pilih Kita bisa memilih post media jika ingin menambahkan gambar. Kita jika ingin menambahkan teks, kita pilih post. Kita buat tambah baru. Kita tunggu beberapa saat ya, rekan-rekan sekalian. Nah, setelah kita membuat tambah baru di sini, kita bisa menambahkan judul, misalnya tentang media pembelajaran. Gitu ya rekan-rekan.
Nah, lalu rekan-rekan sekalian, kita bisa menambahkan type choose a block gitu ya. Nah, kita mau menambahkan media adalah saluran adalah berbagai saluran yang menjadi perantara dalam penyampaian pesan dari baik. Jadi kuncinya rekan-rekan, ketika membuat konten website itu jangan terlalu lebih. Biasanya banyak yang saya temui di lapangan itu banyak yang juga yang mencantumkan tujuan pembelajaran dan sebagainya. Ada baiknya rekan-rekan sekalian, ini karena kita berbicara masalah pembelajaran yang menggunakan website, dan itu hal-hal yang seperti tidak terlalu penting untuk disampaikan itu tidak perlu dimasukkan. Jadi tujuan pembelajaran oke, memang ada tujuan pembelajaran, cuma itu biasanya siswa tidak akan membaca untuk itu. Dia hanya membaca bagian yang penting-penting dari isinya. Jadi saran saya, ketika membuat konten seperti ini, membuat teks, itu langsung saja ke poin-poin yang akan disampaikan. Dengan penggambaran deskripsi yang akan dilakukan. Nah, kalau ingin menambahkan gambar bagaimana? Nah, kita bisa pilih ini. Lalu kita bisa pilih ini, bagian media, lalu gambar. Nah, kita bisa pilih unggah. Kita pilih cari. Nah, ini kita sudah menemukan beberapa gambar yang bisa dipakai. Kebetulan karena saya ini tentang media ya, jadi kita cari gambar yang berhubungan sama media. Nah, misalnya gambarnya ini katakanlah ini media piramida. Nah, contoh gambar. Nah, selesai. Nah, kita bisa klik add caption. Piramida sebagai media pembelajaran. Nah, kalau ingin menambahkan video bagaimana? Nah, kita bisa misalnya mau ngetik apa saja lagi, gitu ya. Nah, kita bisa pilih juga bentuknya adalah video. Kalau video memang cenderung agak terbatas gitu ya. Nah, agar ini berupa videonya bisa kita pilih yang titik 3 ini ya. Nah, kita pilih edit sebagai HTML. Nah, kita cari YouTube. Kita tunggu beberapa saat ya, menyesuaikan dengan sinyal. Nah, kita cari tentang, misalnya kita cari video-video yang berkaitan dengan materi kita. Misalnya ini video saya saja ya, video pembelajaran dari saya saja ya. Nah, ini misalnya ini aja. Ini iklan, jadi tidak terlalu berpengaruh. Pasti setiap video pasti ada iklannya. Nah, kita klik yang ini, bagikan. Jika sudah, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita pilih yang bagian ini, sematkan. Nah, kalau sudah, kita bisa kita bisa pilih yang ini, link ini, kita copy, lalu kita nanti kita
Nah, sekarang kan sekalian, kalau sudah melakukan copying, kalau sudah di copy, maka kita bisa tempelkan atau paste ke dalam link ini, ke dalam deskripsi ini. Kita paste saja seperti biasa. Kalau sudah, maka kita bentuk jadi sunting secara visual. Nah, nanti dia akan seperti ini ya. Ini bentar, saya perbaiki bentar. Tapi coba teman-teman perhatikan ya langkah-langkah ini ya. Nah, kita bentuk jadi bentuknya lebih ke kode. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti dia sudah jadi masuk ke dalam jadi video penjelasan. Nah, begitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi itu caranya. Nah, kalau saya ingin menerbitkan, menerbitkannya bagaimana? Sebenarnya kita bisa pratinjau. Pratinjau itu kalau bahasa Inggris namanya preview. Preview itu kayak kita melihat sebelum kita terbitkan, kita publish. Nah, nanti kita bisa publikasi kalau sudah selesai. Kalau sudah merasa kita sudah pas, akhirnya kita bisa terbitkan ini. Kalau di Inggris, bahasa Inggrisnya namanya publish ya. Kita klik ini, terbitkan atau publikasi ya sebenarnya kalau bahasa lebih pas ya. Nah, nanti kita bisa klik salin untuk dikirim ke grup kelas WhatsApp grup, atau kita tampilkan kalau ingin lihat ya. Nanti jadi rekan-rekan kita bisa klik salin. Kalau sudah ada kata-kata salin, kita bisa kirim ke WhatsApp grup. Nah, nanti kita bisa juga pilih tampilkan post. Tampilkan post itu maksudnya adalah kita melihat tampilannya. Nah, kita tunggu. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Inilah tampilannya. Jadi dia akan membuat WordPress, nanti akan tampilannya seperti ini. Ini videonya. Pembelajarannya gitu. Nah, ya, begitu ya. Nah, jadi begitu ya rekan-rekan sekalian. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada yang masih belum bisa begitu memahami, sebenarnya buku ini atau video ini tidak haruslah menjadi acuan utama. Sebenarnya banyak sekali tutorial WordPress atau Wix di luar sana yang bisa kita kembangkan. Kita bisa cari-cari di sana. Jadi video ini bukanlah acuan utama, dan rekan-rekan saya harap tidak hanya belajar dari video atau buku ini, tapi juga belajar dari mana saja. Baik, itu ya yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.